kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa radhahu, tatkala beliau sedang berjalan, Nabi berhenti mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, lihatkah engkau ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya? Di depan ibu tersebut terdapat kayu yang dibakar besar." Nabi mengatakan, "Wahai Abu Bakar, bagaimana perasaan orang tua tersebut tatkala anaknya aku ambil, aku lemparkan ke dalam api yang begitu berkobar?" Jawaban dari Sayyidina Abu Bakar, "Pasti kecewa ya Rasulullah, pasti akan sedih ya Rasulullah. Begitulah aku tatkala umatku dimasukkan ke dalam neraka, maka itulah yang akan aku hadapi dan itulah yang aku akan rasakan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita seperti ini dengan cucuran air mata. Kalau seorang ibu, orang tua melihat seorang anak yang dilempar ke dalam api, tidak akan ridha, akan marah, tidak akan pernah bisa terima. Dan apa yang dilakukan ibu tersebut untuk membela bayinya tidak seberapa dengan pembelaan Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang orang tua kepada anak tidak seberapa kasih sayang Nabi terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ada satu kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu, tatkala melihat seorang anak kecil. Kita nggak ngomongin Nabi dulu nih, kita nggak bicara Nabi. Kalau Nabi udah manusia paling sempurna pastinya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu, tatkala beliau sedang keluar dari masjid, ngelihat anak memegang burung. Anak burung, tahu anak burung ya? Anak burung kecil, anak sambil dipegang, sambil dimainin sama anak kecil tersebut. Sayyidina Abu Bakar, tahu burung gereja? Ada harganya nggak? Nggak ada harganya. Kalau presiden yang nanya, ada harganya? Pasti tinggi. Boleh berapa? Ya 1 miliar lah. Burung gereja 1 miliar. Bebunyi kagak tuh, dengar bunyinya cacuit, cacuit, cacuit. Udah begitu aja sudah. Tatkala saat ditawar oleh Sayyidina Umar, ini anak mengatakan, boleh dibayar sama Sayyidina Umar. Dengan harga di zaman itu cukup mahal lah. Kalau kita bilang 1 juta lah. Diambil sama Sayyidina Umar, dilepas sama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa radhahu. Anak kecil itu kaget. "Wahai Khalifah, kenapa ini burung dilepas? Udah dibeli kok dilepas?" Apa katanya? "Sungguh aku tidak tega melihat apa yang ada di hadapan mataku saat burung tersebut tidak lagi dalam keadaan terbang, yang harusnya dia ada di alam bebas, namun burungnya ada di tanganmu," katanya. Itu gimana burung yang ada di sangkar rumah kita itu? Oi. Burung di sangkar rumah kita. Cucak rowo. Apa lagi? Boksai. Terus? Hah? Anis. Apa? Saya baru dengar tuh, Pak. Kutilang ya? Bib, ini saya selamatin ini burung, saya taruh di sangkar. Itu kan bisa-bisa lu. Kan begitu kan? Terus Bib, tapi ini burung ada harganya Bib. Jangan bilang harga, ada maharnya. Itu burung bukan kita yang ciptain. Itu burung siapa yang ciptain? Allah. Kucing siapa yang ciptain? Binatang siapa yang ciptakan? Jangan dibilang, Bib saya mau jual burung, Bib saya mau jual kucing, Bib saya mau jual apalah bentuk binatang. Bilang, Bib ini saya mau dimaharin. Itu lebih baik bahasanya. Kalau dijual, emang kita yang ciptain. Anak kita jual boleh apa enggak?
anak kandung, kita jual, ridho apa enggak? Dan itu jauh lebih terhormat dengan bahasa tersebut. Dan kisah yang tadi kita sebutkan, masalah burung kecil mendapatkan pertolongan, ternyata Nabi Muhammad SAW jauh lebih dulu melakukan sebelum Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu radhahu. Ada satu kisah kita sering dengar ini. Ada seekor rusa yang diikat oleh orang Badui. Saat itu orang Badui ini sedang berburu. Ada rusa dapat, ternyata yang diambil ini rusa perempuan. Rusa perempuan. Dan saat terikat, rusa ini mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah lagi lewat. Dicari sama Rasulullah, siapa yang memanggil? Rasulullah mukjizatnya, apapun yang ada pada anbiya semua jatuh pada Nabi Muhammad SAW. Mendengar suara rusa tersebut, didatengin sama Nabi. "Wahai rusa, engkaukah yang memanggilku?" "Iya ya Rasulullah." "Tolong buka ikatanku ya Rasulullah. Tolong, aku memiliki anak di belakang bukit ini yang harus aku susui," katanya. "Namun kalau jika aku tidak segera ke sana, maka anak-anakku akan mati," katanya. Rasulullah pegang talinya. Yang namanya orang Badui ini teboga akhlak. Kalau bahasanya kumaha aing bae, bahasanya nggak ada bagus-bagusnya. Makanya tingginya akhlak, itulah kemuliaan seorang manusia dengan akhlaknya. Bukan dengan ilmunya, bukan, akhlak. "Hei, siapa itu?" Kata si Arab Badui. Rasulullah bilang, "Ana Muhammad." Rasulullah SAW. "Ada apa ya Rasulullah? Engkau ingin membuka talinya?" "Iya. Ini rusa bilang kepadaku, dia izin untuk menyusui anak-anaknya di belakang bukit. Nanti dia balik lagi," katanya. "Hei Rasulullah, percaya sama binatang?" Tuh coba kita kalau ngomong sama guru begitu, diapain tuh kita sama guru kita? Udah ditabok pakai bilang, "Saya nggak ridho ilmunya." Betul? Ini Nabi diajak ngomongnya begitu. "Ya Rasulullah, percaya sama binatang?" "Iya, karena dia telah berjanji kepadaku," katanya. "Wahai Rasulullah, jika dia setelah balik ke belakang bukit, kalau dia nggak balik lagi ke tangan saya, apa jaminannya ya Rasulullah?" Diminta jaminan dari Nabi. Apa jawaban Nabi? "Jika rusa itu tidak kembali, maka aku yang akan menjadi jaminan untuk rusa tersebut." Diri Nabi dijadikan jaminan untuk menggantikan rusa. Kita kan manusia ya. Teman kita baru dapat burung, nih balik lagi ke burung nih. Ya. Teman kita baru ngejebak burung, dapat burung. Begitu datang itu burung, kita ngelihat kesian, mukanya muka melas tuh burung. Emang bisa kelihatan Bib mukanya ya, bisa dibayangin aja lah. Saat kita lihat itu, saya mau ambil burungnya, lagi buka, ngapain? Saya mau buka, dia mau ngeluarin telur dulu katanya, ntar balik lagi. Apa kata teman kita? "Oh, ini orang udah sakit jiwa," katanya. Mau kita ngejamin diri kita buat burung? Nggak bakalan. Nggak mau kita bakal ngejamin. Tapi Nabi ridho dirinya ngejamin dirinya untuk seekor rusa. Setelah dilepas ini rusa berangkat, Nabi tungguin. Nggak seberapa lama balik lagi nih rusa, tiduran lagi. Rusanya tiduran, minta diikat kakinya. "Ya Rasulullah, ikat kembali." "Aku kembali ya Rasulullah," katanya. Apa jawaban Arab Badui tersebut? "Syuf ya Rasulullah, lihat, dia menepati janjinya. Maka di hari ini aku lepaskan rusa tersebut untuk bisa membesarkan anak-anaknya." Rusa dapat syafaat. Rusa dapat syafaat. Lebih pantas rusa apa kita yang dapat syafaat? Jawab. Pantasan kita apa rusa yang dapat syafaat? Mau dapat syafaat? Mau ngimpi
Lah kita bagaimana mau dapat syafaat? Nabi SAW sudah mengatakan, aku mengenali umatku dengan seberapa banyak dia bersolawat kepada aku, kata Nabi. Berapa kali sehari kita solawat? Gak usah dijaharin deh ngomongnya, gak usah dikencengin jawabnya, dalam hati aja. Kalau kita masih solawatnya masih bakhil, solawat sekemauannya kita, ya udah, nanti di yaumil qiyamah juga semau maunya. Coba dirutinin setiap ba'da salat, baca solawat 200 kali setiap salat. Selesai salat 200 kali, berarti kalau sampai akhir berapa kali? 1000 sehari kita solawat kepada Nabi. Ada yang di sini umurnya 60 ada. Kalau dihitung balik umur 12 tahun. Betul ya, laki-laki umur 12 tahun balik ya. Dari umur 12 tahun sampai 60 tahun, berarti udah berapa kali, berapa triliun sholawat yang udah kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu baru rusa. Keledai, tahu keledai? Keledai kan kalau kita bilang nih, keledai binatang paling bodoh katanya. Keledai, seekor keledai masih anak, kalau nongkrong di depan rumah Nabi, ibu bapaknya nggak ada, ini keledai yatim piatu. Keledai yatim piatu, Muharram dapat amplop berarti. Keledainya yatim piatu, bapak ibunya nggak ada. Ini keledai tiap pagi hidupnya di depan rumah Nabi. Kita kalau ketemu kucing di depan rumah kita apain? Kita usir? Apa kita kasih makan? Usir apa kita kasih makan? Khus dulu yang pertama. Shh. Ini keledai di depan rumah Nabi. Nabi buka pintu ngelihat ada keledai. Diambil makanan ke belakang. Nabi makan dulu makanannya. Makanan buat keledai Nabi kunyah dulu nih. Dikunyah sama Nabi, selesainya udah dikunyah, diambil itu kunyahannya, dikasih ke keledai. Setiap hari Nabi memberikan keledai makannya seperti itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini keledai tiap hari tetap ada di depan Nabi, di depan rumah Nabi tiap hari masih ada. 1 hari Nabi nggak keluar, 2 hari Nabi nggak keluar, 3 hari Nabi nggak keluar. Di dalam riwayat Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan bahwa sirah tersebut, keledai ini lari menuju kalau kita bilang sumur, dia lari menuju sumur, dia cemplungin dirinya ke dalam sumur. Di dalam riwayat dikatakan apa? Ini keledai frustasi. Kenapa? Sudah tidak mendapatkan kasih sayang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keledai binatang bodoh, yang kita kenal binatang paling bodoh. Punya hati, pikirannya cuma cukup mendapatkan kasih sayang Nabi. Dia bisa datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar saat itu, pasti Sayyidina Abu Bakar kasih makan. Orang Sayyidina Abu Bakar tahu setiap pagi Nabi ngasih makan. Dan subhanallah, setiap sahabat ngasih makan, ini keledai nggak mau dimakan. Mau makannya kecuali dari mulut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keledai aja punya perasaan sama Nabi. Kita bagaimana? Yang tiap hari kita bikin dosa, mata bikin dosa, mulut bikin dosa, telinga bikin dosa, kaki dikasih juga bikin dosa, tangan bikin dosa. Semua yang kita diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Dan kalau ini tangan, naudzubillah min dzalik, ini nggak ada serep, tangan kita nggak punya serep. Begitu hilang jari satu nggak bakal numbuh lagi, nggak. Coba dimanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah. Kita sayangin dulu diri kita. Kalau kita sudah sayang sama diri kita, insya Allah kita bisa menyayangi orang lain. Kita bisa menyayangi yang lain-lain, bisa insya Allah. Sayangin dulu diri kita. Kadang kita bisa dibilang ngezalimin diri sendiri. Ada, bisa. Contoh, waktunya tidur seandainya ya jam 10. Waktu tidur jam 10 malam. Kita pakai terus sampai subuh. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Ini malah dibalik sama kita.
lebih baik tidur daripada sholat. Betul lebih betul. Tapi alhamdulillah nih kita yang kumpul di sini, insyaallah Allah berikan kita hidayah. Subuh kita dilancarin sama Allah. Ya Rabbal Alamin. Saat waktu yang dipakai untuk ibadah, dia pakai untuk lalai kepada Allah. Ini termasuk diri yang zalim, tidak memberikan kasih sayang kepada dirinya. Ada sesuatu yang manfaat dia nggak jalanin, tapi yang nggak manfaat dia jalanin. Ini yang disebut zalim. Tahu nggak sih arti zalim? Tahu arti zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh. Ini apa namanya? Apa? Gelas. Tempatnya buat apa ini gelas? Buat air. Kalau saya isi nasi, boleh apa enggak? Ini gelas saya pakai buat isi nasi, boleh apa enggak? Boleh. Lah orang gelas-gelas gua, saya mau isi apa juga terserah saya. Betul. Saya mau isi nasi, boleh apa enggak? Boleh. Pantas apa enggak? Nah, itu bisa dimasukkan di golongan orang yang zalim, menempatkan ke sesuatu bukan pada tempatnya. Faham sampai sini? Udah paham sampai sini? Kalau udah paham kita tutup sama doa. Udah paham belum? Kita sampai jam berapa nih? Ini pembukaan biasanya agak lama. Mau lama mau sebentar. Lama sebentar. Aing can sare. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini satu di dalam kehidupan kita ini hadis Nabi baru sepenggal. Terus kelanjutannya, irhamu man fil ardi yarhamukum min fis sama. Kalian sayangilah siapa saja yang ada di bumi, maka akan menyayangi kalian siapa saja yang ada di langit. Tuh lihat, kita sayang sama orang, kita sayang sama yang lain. Jangan harapin kasih sayangnya dari mereka, jangan. Kalau kita kasih sayang satu aja ke orang lain, penghuni langit mau berebut kasih sayangnya sama kita. Ibu, bu, sare, bu. Oh tadi saya mau ngomong apa saya lupa dah. Bu, ibu sayang sama suami, suami nggak sayang sama ibu. Bagaimana? Gimana? Talak tilu Habib. Bu, kalau suami kurang sayang, cukup ibu yang sayang sama suami, Allah pasti kasih sayang buat istri. Amin gitu. Amin aja kudu disuruh. Ini perkataan Nabi, bukan perkataan Rifki, bukan. Perkataan Nabi, jika kalian menyayangi orang lain, maka seluruh yang ada di langit pasti akan memberikan kasih sayang kepada kalian. Uwais Al-Qarni sayang sekali sama ibunya. Siapa yang ngebalas sayangnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ketemu? Belum pernah. Sampai Nabi mengatakan Uwais Al-Qarni namanya nggak terkenal di bumi, tapi terkenal di Arsy. Di langit dikenal Uwais Al-Qarni. Kenapa? Buah kasih sayangnya sama orang tua, sampai malaikat pun sayang kepada Uwais Al-Qarni. Bahkan Allah memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Uwais Al-Qarni. Tuh lihat, jangan dikit-dikit ngelihat orang, gue gemah gedek banget ngelihat dia tuh, hidung begitu banget itu nggak boleh. Kalau benci sama orang boleh, Bib, boleh, sifatnya, bukan dirinya. Yang dibenci apanya? Sifatnya. Benci orang silahkan, sifatnya jangan dipakai, tapi orangnya nggak boleh dibenci, sayangin orangnya. Contoh, kita kan silaturahmi, setiap mukmin itu kan saudara ya. Setiap orang yang beragama Islam, beriman, maupun orang yang bukan
di luar, bukan seagama dengan kita, saat mereka memerlukan kita, wajib nggak kita kasih bantuan? Wajib. Nabi nggak ngajarin harus Islam, yang lain jangan, nggak boleh. Orang Yahudi kelaparan, kita kenyang, dosa kita, tetangga kita tuh, nggak boleh. Berikan dia makan, berikan dia kasih sayang. Contoh lagi, kita punya luka di tangan. Lukanya ini kita sembuhin apa tangannya kita potong? Kali ada orang di sini gitu, luka potong aja dah. Nggak ada kan? Ambil obat, sembuhin, diobatin. Biar apa? Biar ada manfaat lagi nih orang. Begitu juga sama manusia yang lain. Jangan dipikir kalau orang sudah kelihatannya jelek, rambut gondrong, tindikannya kuping sampai ketutup, tatoannya di kelopak mata, muka sampai ditato, jangan dikira dia paling jahat. Jangan, nggak boleh. Kalau dia yang kita nggak suka, jangan lihat dirinya, sifatnya yang nggak baik. Tapi ingat, sifat itu bisa dirubah jika Allah mengizinkan dia diberikan hidayah oleh Allah. Kalau hidayah Allah sudah turun, nggak ada obat sudah. Ini orang mau bajingannya di atas bajingan, Allah turunin hidayah, jadi orang yang taat. Jika seseorang menjadi kalau kita lihat sebagai orang yang ibadah, tapi kalau Allah mau tidak turunkan hidayah kepadanya, bisa jadi orang yang ahli maksiat. Itu kita lihat. Allah mah sesuai dengan apa keinginan kita. Allah mah sayang sama kita. Kebayang kita sholat subuh kadang kan suka jam 7. Ayo jujur aja, betul nggak? Betul alasannya bib kesiangan bib. Besok iya bib kesiangan lagi. Itu udah kebiasaan namanya, bukan kesiangan. Seandainya aja sholat subuh kita tuh jam 7, itu berarti azan kan 4:30 ya, betul nggak? Azan 4:30 kan? 5:30, 5:30, 6:30, 7, 3 jam setengah, betul ya? Jam 7-nya kita sholat, berarti berapa jam? 3 jam. Allah murka sama kita karena sholat subuhnya telat. 3 jam setengah kita nggak dikasih nafas sama Allah. Paeh lu, betul nggak? Tapi Allah sampai segitunya. Allah berikan semua kehidupannya, diberikan sama Allah. Ini bukti kasih sayang Allah yang diturunkan kepada setiap hamba jika mereka mau menerima kasih sayang Allah Subhanahu